Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga terakhir di tahun 2020 ini. Saya berharap Ibu Bapak dalam keadaan sehat dan kita boleh mengikuti ibadah di malam hari ini dengan penuh sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita buat Tuhan. Untuk itu, kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita di malam hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 64 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah Bapak Ibu, kita habiskan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah rumah tangga yang bertempat dalam rumah tangga masing-masing di malam hari ini lewat YouTube GKU Bekasi 1
Jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sejahtera kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita di malam hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan bernyanyi dari nyanyian PKJ 198, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita di malam hari ini yang terambil dalam Yesaya 35, kitab Yesaya 35 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, marilah kita siapkan hati, kita bersama-sama berdoa minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal kudus, kembali lagi ya Tuhan di malam hari ini ya Bapa, lewat ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca sedikit dari isi berita firman Tuhan di malam hari ini. Untuk ketia Tuhan, Engkau mengartikan firman Tuhan di malam hari ini bagi kami ya Bapa. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengarkan di malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan di malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Tuhan berkati kami ya Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini Bapak Ibu, dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun
dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Sarmon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kami. Sampai sekian firman Tuhan kita di malam hari ini, Bapak Ibu. Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Saya mengambil tema meski sulit tapi tidak terlilit. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu merasakan berada dalam suatu masalah yang membuat Bapak Ibu merasa tertekan, menguras pikiran, perasaan, sehingga membuat kita menjadi lemah, dan pada akhirnya kita tidak dapat berpikir dengan sehat. Kita mulai merasa iman kita menjadi kendor, kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Pernahkah Bapak Ibu merasakan hal yang demikian? Begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengizinkan masalah demi masalah datang dalam hidup kita. Bacaan kita hari ini yang terambil dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Paling tidak saya akan melihat dua poin penting dalam pembacaan kita di malam hari ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu, di sana dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat bangsa Israel berada dalam masa pembuangan di Babel, dalam teks pembacaan kita di malam hari ini, mereka merasakan penderitaan dan penindasan yang begitu seru. Mereka merasakan penderitaan yang begitu hebat. Mereka ditindas, mereka disiksa, sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi di tengah-tengah kesukaran mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka, Tuhan tidak pernah diam. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk mereka. Untuk membuatkan janji keselamatan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada ayat yang pertama di sana
dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini adalah gambaran bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita pikirkan, Bapak Ibu, bagaimana mungkin bunga mawar dapat bertumbuh dan berbunga lebat di padang gurun? Ini bukan gambaran yang sebenarnya. Ini gambaran bangsa Israel pada waktu itu. Kalaupun mungkin bunga mawar dapat bertumbuh di padang gurun yang tandus, kering, itu hanya mujizat dari Tuhan. Ini adalah gambaran bangsa Israel pada saat itu. Mereka dalam penjajahan yang membuat mereka tertekan, mereka tertindas, sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam berbagai segi mereka ditindas, segi ekonomi mereka ditindas, segi budaya mereka ditindas. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga akan muncul kemuliaan Lebanon, yaitu suatu pemandangan yang indah, yang dari jauh Bapak Ibu kita melihat pegunungan Lebanon dengan pohon-pohonnya yang begitu besar, begitu kuat. Dari jauh pemandangan begitu hijau, enak dipandang mata ya Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada musim hujan airnya akan mengalir dan mengairi desa-desa di sekitarnya, yaitu desa Karmel dan Saron. Semua itu dilakukan oleh kuasa Tuhan supaya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa berita firman Tuhan yang pada kita malam hari ini, pada Bapak Ibu dan saya? Berita firman Tuhan adalah mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya berada di padang gurun yang tandus, kering, tidak ada harapan. Ada begitu banyak pergumulan yang boleh kita rasakan sepanjang tahun 2020 ini. Di awal tahun 2020, 1 Januari, kita sudah dihadapkan dengan satu pergumulan, yaitu banjir. Kita boleh merasakan begitu hebat banjir di tahun ini, yang membuat kita begitu sibuk, begitu kelelahan. Begitu banjir mulai surut, ia hanya menyisakan kotoran dan lumpur. Kita juga membutuhkan tenaga, pikiran kita untuk dapat membersihkan sisa-sisa lumpur itu, kotoran itu. Belum sampai di situ Bapak Ibu, di bulan Maret kita juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sudah 9 bulan kita hadapi kesulitan dengan penantian yang tidak pasti kapan akan berakhir.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai merasa gelisah, khawatir, putus asa. Pergumulan yang sangat berat kita rasakan sampai pada saat ini, di mana anak-anak Tuhan juga banyak kehilangan pekerjaan. Perekonomian kita mulai susah, usaha kita mulai macet. Yang tadinya kita GrabCar, Gojek, yang seharian kita bisa dapat sewa 9 sampai 10, sekarang ini 2-3 pun itu sulit. Kita merasa kesusahan. Dapur kita mulai berkurang ngebulinya. Di tengah-tengah saat seperti ini Bapak Ibu, kita tidak boleh putus asa. Kita harus selalu berharap dan berharap hanya pada Tuhan. Sebab Tuhan akan mendengar teriakan kita. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan kita supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimanakah kita dapat melihat kemuliaan Tuhan? Kita mulai hidup takut akan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai mengikuti ibadah-ibadah komisi. Kita mulai mengikuti doa-doa pagi. Kita ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang berada di padang gurun dan padang belantara yang kering ini, Tuhan akan munculkan satu pengharapan seperti bunga mawar yang berbunga lebat di padang gurun. Bunga mawar bertumbuh di padang gurun dan berbunga lebat. Bapak Ibu, walaupun terkadang kita berada dalam padang gurun, namun janji Tuhan dalam kehidupan kita, Ia akan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan penyertaan-Nya selalu ada bersama-sama dengan kita sampai pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi. Poin yang kedua yang boleh saya ambil dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang bergoyah. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang, dan dengan pembalasan dan ganjaran Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi, kuatkan tangan yang lesu dan lutut yang goyah. Ini menggambarkan bangsa Israel pada saat itu. Mereka pada waktu ditindas, mereka merasa tertekan. Pada waktu masa pembuangan di Babel, dari segi ekonomi mereka ditindas, segi politik mereka ditindas, sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa.
mereka merasa kehidupan mereka stop sampai di situ, start sampai di situ. Mereka tidak dapat melangkah ke depan. Lutut mereka mulai goyah, bukan karena tidak kuat berjalan atau karena sakit asam urat, bukan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka mulai tawar hati, mereka mulai merasa takut. Jangan-jangan Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan tidak ada di pihak mereka. Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita saat ini yang tidak mengenakan, kita berada dalam pergumulan yang panjang, yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kita mulai merasa begitu lemah, lutut kita mulai goyah, kita tidak dapat melangkah ke depan. Kita start di sini Bapak Ibu. Mungkin kita pun juga boleh bisa merasakan Tuhan jauh dari kita. Kita merasakan tawar hati. Kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kita? Tuhan masih memberkati kita? Apakah Tuhan masih berada dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita? Kita mulai tawar hati. Tetapi Tuhan bilang kepada ibu bapak dan saya, kuatkanlah hati, janganlah takut. Marilah Bapak Ibu, kita jangan takut. Dan dengan semua ini marilah kita bangkit. Jangan sampai ketakutan kita menutup mata iman kita. Kita menyepelekan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu. Marilah kita tetap semangat. Kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab seperti yang dikatakan Tuhan, tidak ada kekhawatiran yang menambah satu langkah dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita tetap semangat dan kita bangkit melawan semua ini. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri tahun ini dengan semangat. Jangan tawar hati, sebab Tuhan akan memulihkan kita seperti bunga mawar yang tumbuh dan berbunga lebat di padang gurun yang tandus. Demikianlah kita semua akan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, marilah kita cari dan bernyanyi untuk merespon firman Tuhan di malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438. Kidung Jemaat nomor 438, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Tuhan
Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus. Kembali lagi ya Tuhan, di malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada lagi di malam hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh mengikuti ibadah di malam hari ini dengan baik ya Bapa. Bapa di sorga, firman Tuhan telah kami beritakan. Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berharap dan bersandar hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak putus asa, tetapi kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati firman yang telah ditaburkan ini bagi jemaat di malam hari ini. Bapa di sorga, di malam hari ini juga kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan, mereka yang sakit di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan, Engkau mendengar doa dan seruan mereka dalam pergumulan mereka. Engkau menjawab doa mereka ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai untuk kesembuhan mereka. Berkati juga para medis, para dokter yang merawat mereka. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang pada malam hari ini boleh merasakan kondisi sakit di rumah, bahkan di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kesembuhan akan menjadi milik mereka ya Tuhan. Bapa, di malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan untuk kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, untuk usaha mereka di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Tuhan Engkau membuka jalan bagi mereka untuk setiap usaha-usaha yang mereka jalankan. Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, karena ada campur tangan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan dalam keseharian mereka, dalam usaha mereka untuk mencari nafkah untuk kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga di malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan kami di jemaat ini ya Tuhan. Ibadah-ibadah komisi, bahkan ibadah minggu yang boleh kami laksanakan secara live streaming maupun di gereja. Tuhan Engkau memberkati biar semuanya berjalan dengan baik. Ibadah-ibadah komisi yang dilakukan juga lewat YouTube GKBKC 1 Tuhan Engkau campur tangan biar jemaat Tuhan tergerak hati untuk mengikuti setiap kegiatan ibadah-ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa juga di malam hari ini kami berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rismas Cornelis, dengan setiap pergumulan hidup yang ia boleh alami. Untuk memberkati dia, beri kekuatan, kesehatan untuk dapat melayani Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan ia ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga di malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi Yayasan Barzilai Karya Kasih untuk pencarian dana ya Bapa. Engkau mencampur tangan untuk segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk pencarian dana ini ya Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi setiap donatur yang ingin menyumbang untuk Yayasan Barzilai Karya Kasih ini ya Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan kami boleh bisa melunasinya dengan tepat waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap usaha-usaha ini dari yayasan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Engkau memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami
di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meringkan telinga kasih-Mu dan Engkau boleh mendengar doa yang boleh kami naikkan di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita di malam hari ini sambil mengingat akan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 pada ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan diberikan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 393 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita di malam hari ini. Terpujilah Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan berkat Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang telah kami berikan di malam hari ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu saya menyebut Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu
terus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Bapak Ibu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, kita telah mengikuti ibadah kita di malam hari ini. Kita telah selesai ibadah kita di malam hari ini yang merupakan ibadah terakhir di tahun 2020 ini. Biarlah kita tetap berada dalam Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap maju melawan pergumulan hidup kita masing-masing, dan kita bertemu lagi di tahun depan, tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak kita sekalian. Amin. Ibadah selesai. Shalom semua. Ingat ya, hari Kamis tanggal 24 Desember ada ibadah malam Natal dan perayaan Natal Jemaat GKO Bekasi 1. Mulai jam berapa nih? Jam 6 sore di channel YouTube GKO Bekasi 1. Jangan lupa nonton ya. Ingat, ingat. Gimana sih caranya ya? Mau daftar tapi susah banget. Gak bisa-bisa nih. Hai Nina, ngapain? Ini dia mau ikutan lomba. Tapi caranya gimana ya? Oh, mau lomba vokal grup? Iya. Yang terjemahan itu ya? Gampang Nina, tinggal buka di IG, terus ada link pendaftaran. Isi deh langsung. Duh, susah, ribet. Oh, Nina, zaman sekarang masih gaptek aja sih. Ya udah gini aja deh. Kalau emang nggak bisa lewat dari link, kita langsung ke majelis. Emang bisa? Bisa, nanti majelis bisa bantu untuk pendaftaran. Ikut kan? Ikut? Bener? Yuk, Ikut ya, soalnya hadiahnya menarik. Ikut ya? Ikut. Ayo, Oke. kita daftar yuk. Jangan lupa daftar ya. Ingat, ingat. Cing.
bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right. Iklan yuk. Iklan apaan? Itu Nina, iklan ucapan Natal buat malam Natal di kawan kita. Ikut gak? Tapi caranya gimana? Gampang Nin, ada 3 sih ya. Bisa ucapan lewat tulisan, foto, ataupun video. Sekeluarga boleh nggak? Oh boleh dong, bisa sendiri, berdua, sekeluarga, bisa pokoknya semua. Ikutan nggak? Ikutan deh, ayo. Ya udah, kalau gitu biar kita eksis nih, kita eksis berdua dulu, oke? Oke? Oke, yuk. Oke, ntar kita kirimkan ya sana ya. Kirim ya. Oke. Yuk, jangan lupa ikutan pasang iklan juga ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Kami Komisi PW GKO Bekasi 1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi PW. yes, yes, yes. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You